بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih dalam bab yang menjelaskan tentang batilnya kesyirikan. Bab yang menjelaskan tentang batilnya kesyirikan. Memasuki dalil yang terakhir. Memasuki dalil yang terakhir di dalam bab ini. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, wa fihi, dan di dalam as-sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masyhur yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Beliau dari suku Daus yang berasal dari negeri Yaman, dari suku Daus dari negeri Yaman. Wafat tahun 57 Hijriah. Semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit ketika diturunkan kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau bangkit lalu beliau berseru, ya ma'syara Quraisy, au kalimatan nahwaha, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, atau kalimat yang semisalnya, selamatkan diri kalian sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari azab Allah kalau kalian berbuat syirik, tidak mentauhidkan Allah. Selamatkan diri kalian sendiri, tauhidkan Allah dan jauhi syirik. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, selamatkan dirimu sendiri. Aku tidak bisa melindungimu sedikit pun dari azab Allah. Ya Safiyatu ammat Rasulillah, wahai Safiyah, bibinya Rasulullah, la ugni anki minallahi syai'an. Selamatkan dirimu sendiri, karena aku tidak bisa melindungimu sedikit pun dari azab Allah.
Wa ya Fatimatu binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putri Muhammad, putriku, silahkan minta hartaku yang aku miliki sekehendakmu, tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah, karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian, dalil yang terakhir dalam bab yang menjelaskan kepada kita tentang batilnya kesyirikan. Agar kita semakin yakin terhadap tauhid, maka perlu dijelaskan bahwa kesyirikan itu batil. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Pelajaran pertama, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah batilnya kesyirikan dan benarnya tauhid. Batilnya kesyirikan dan benarnya tauhid. Dari sisi mana hadis ini menjelaskan tentang batilnya kesyirikan? Dari dua sisi. Minimalnya dari dua sisi. Hadis yang mulia ini, hadis yang berkisah tentang awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Menjelaskan kepada kita tentang batilnya kesyirikan dan kebenaran tauhid dari dua sisi. Minimalnya dari dua sisi. Sisi yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, sama seperti kita, tidak bisa menyelamatkan keluarganya sendiri sekalipun apabila Allah berkehendak untuk mengazab mereka. Hadisnya jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, atau kalimatan nahwaha, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a." Wahai orang-orang Quraisy, atau kalimat yang semisal, selamatkan diri kalian sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari azab Allah. Dan seterusnya. Beliau panggil satu persatu. Abbas bin Abdul Muttalib, Sofiyah, bibi beliau, begitu pula Fatimah, putri beliau. Semuanya beliau ingatkan, selamatkan diri kalian sendiri. Yaitu dengan cara mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Karena kalau kalian berbuat syirik, aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari azab Allah. Menunjukkan beliau hanyalah manusia biasa sama seperti kita, tidak punya sifat-sifat Allah sedikit pun. Tidak bisa menetapkan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tersesat. Kalau beliau yang bisa menetapkan itu, nggak perlu beliau berdakwah, tinggal kasih hidayah saja sudah, selesai. Tapi ternyata tidak. Beliau berdakwah kepada pamannya, bibinya, kaumnya, dan putrinya sendiri. Karena beliau hanya orang yang berusaha. Yang menentukan mereka dapat hidayah atau tidak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Andai mereka berbuat syirik, dan Allah kemudian mengazab mereka, maka beliau tegaskan, tidak bisa mengatur Allah, tidak bisa mencegah Allah, tidak bisa menyelamatkan sedikit pun orang-orang musyrik itu dari azab Allah, tidak bisa mengeluarkan mereka dari neraka. Dan jemaah sekalian, sesungguhnya di dalam Al-Quran ayat yang semisal dengan ini sangat banyak. Di antaranya surat Al-Jin ayat 21-22. Makna yang semisal dalam hadis ini sangat banyak. Di antaranya surat Al-Jin ayat 21-22. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkata, "Kul, katakan wahai Muhammad, inni la amliku lakum darraw wala rasyada."
sesungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian bahaya atau manfaat. Tidak menguasai bagi kalian suatu bahaya apapun ataukah suatu manfaat. Ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada umat beliau. Kemudian, Kul inni la yujirani minallahi ahadun. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa melindungi aku dari Allah. Para ulama ahli tafsir menjelaskan kenapa ayat ini turun. Karena ada bangsa jin sok mengatakan kami akan melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat ini. Allah suruh mengatakan, katakan kepada manusia dan jin semuanya, tidak ada yang bisa melindungi aku dari azab Allah seorang pun. Jadi andai Nabi sallallahu alaihi wasallam diazab oleh Allah, tidak seorang pun yang bisa melindungi beliau. Tidak pula diri beliau sendiri. Namun tentunya kita meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin diazab oleh Allah karena itu sudah ketetapan Allah. Beliau bahkan orang yang paling selamat, yang pertama masuk surga. Ini cuman pengandaian. Andai Allah ingin mengazab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun yang bisa melindungi beliau, tidak pula diri beliau sendiri. Walan ajida min dunihi multahada. Katakan juga kepada mereka wahai Muhammad, dan aku tidak akan menemukan selain Allah tempat aku berlindung. Surat Al-Jin ayat 21-22. Begitu pula surat Al-A'raf ayat 188. Kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kuasa untuk diriku sendiri. Tidak kemanfaatan, tidak pula kemudaratan. Apalagi untuk orang lain. Untuk diri beliau sendiri saja, beliau tidak bisa memberi manfaat. Apalagi untuk orang lain. Menunjukkan Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Betul, beliau mulia. Kita muliakan beliau. Bahkan kita kafir kalau tidak memuliakan beliau SAW. Tapi jangan kita melampaui batas dalam memuliakan beliau. Jadi tidak ada makhluk yang lebih kita muliakan, yang lebih kita cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memperlakukan beliau. Dan beliau sendiri melarang hal tersebut. Melarang kita berlebih-lebihan di dalam memperlakukan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jemaah sekalian, sangat disayangkan ada sebagian umat Islam yang kemudian memperlakukan beliau secara melampaui batas. Makanya disinilah pentingnya kita belajar tauhid. Karena tidak sedikit umat Islam bahkan yang mengajarkan kepada mereka adalah orang yang mereka anggap ustadznya, ulamanya, kiainya. Perbuatan melampaui batas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ingin mengingatkan di sini tiga contoh perbuatan melampaui batas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, salawat nariyah. Yang kedua, doa li khamsatun. Kemudian yang ketiga, syair burdah. Mari kita bahas secara singkat. Bagaimana bunyi salawat nariyah? Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khatimah, dan seterusnya. Artinya apa? Ya Allah, limpahkanlah salawat
yang sempurna, dan curahkanlah salam yang penuh kepada beliau, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlepas ikatan, terselesaikan masalah, hilang segala kesusahan, terpenuhi semua hajat, dapat diraih semua harapan dan husnul khatimah. Inilah bunyi salawat nariyah. Ini contoh yang pertama, dibuat-buat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melampaui batas kepada beliau. Contoh yang kedua, doa li khamsatun. Ini menjadi terkenal saat wabah melanda. Bagaimana bunyi doanya? Gak usah dihafal ya. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Aku memiliki 5 yang dengannya aku memadamkan panasnya wabah yang membinasakan atau menghancurkan. Siapa 5 itu? Pertama Al-Mustafa, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Al-Murtada, maksud mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga dan keempat anak beliau dan Fatimah, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian yang kelima Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya adalah 5. Jemaah sekalian, antara salawat nariyah dan li khamsatun itu memiliki kesamaan. Dua-duanya menggunakan huruf ba. Menggunakan huruf ba di kasrah, bi. Jadi, dalam salawat nariyah disebutkan, tanhallu bihi al-uqad, wa tanfariju bihi al-qurab, wa tuqda bihi al-hawaij, wa tunalu bihi ar-raghaib, wa husnul khatimah. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlepas ikatan, terselesaikan masalah, hilang segala kesusahan, terpenuhi semua hajat, dapat diraih semua harapan dan husnul khatimah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam doa li khamsatun, itu juga menggunakan bi, utfi'u biha, aku padamkan dengannya. Maka jemaah sekalian, kalimat ini mengandung 2 makna dan juga hukumnya dipengaruhi oleh niat orang yang mengucapkan. Pertama, kalau mereka niatkan lafaz ini untuk meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau meyakini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Ali, Al-Hasan dan Al-Husain dan Fatimah yang menghilangkan kesusahan mereka, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik besar. Kalau mereka niatkan atau mereka meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Ali, begitu pula Al-Hasan dan Al-Husain dan Fatimah bisa menghilangkan kesusahan mereka, atau mereka berharap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Ali, Al-Hasan dan Al-Husain atau Fatimah. Mereka berharap supaya bisa menghilangkan kesusahan mereka. Maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, sebagaimana telah kita pelajari, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan itu? Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan makna ini memungkinkan dengan adanya huruf ba di situ. Baik. Makna yang kedua, kemungkinan makna yang kedua dan juga niat mereka apabila diniatkan cuman untuk tawasul. Jadi mintanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, yakinnya kepada Allah. Ini 3 hal yang biasanya ada dalam doa. Minta, berharap, dan yakin. Kalau 3 hal ini ditujukan kepada Rasulullah SAW atau kepada Ali atau Al-Hasan dan Al-Husain atau Fatimah,
atau kepada siapapun, maka tidak diragukan lagi itu adalah syirik besar. Tetapi kalau mereka tujukan 3 hal ini kepada Allah, mintanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, yakinnya kepada Allah, Allah yang bisa menghilangkan segala kesusahan. Cuma nama Rasulullah SAW atau Ali atau Al Hasan dan Al Husain atau Fatimah digunakan untuk tawassul. Maka jemaah sekalian, ini termasuk bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Cara berdoa seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam doa li khamsatun ada bau-bau Syiah, ada aroma Syiah. Jadi yang dipilih untuk bertawasul hanya Ali, Fatimah, Al Hasan dan Al Husain. Kalau kita mau bertawasul dengan orang yang mulia, maka ada yang lebih mulia daripada beliau selain Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar lebih mulia, Umar lebih mulia, Utsman lebih mulia. Tapi orang-orang Syiah mana mau bertawasul dengan Abu Bakar dan Umar. Malah mereka benci kepada Abu Bakar dan Umar. Bukan hanya benci, mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Baik, jadi ini contoh gulu terhadap Rasulullah SAW. Contoh yang ketiga, dalam syair Burdah yang ditulis oleh Al-Busiri. Dan syair ini biasanya tercetak dalam buku Maulid Diba yang warna hijau itu. Biasa dibaca sebagian ibu-ibu dalam perayaan Maulid. Entah mereka paham atau tidak saat membacanya. Jangan-jangan mereka pikir mereka sedang baca Quran atau sedang baca doa yang diajarkan Nabi SAW. Padahal yang dibaca syair. Tapi syair melampaui batas. Jemaah sekalian, mereka juga menolak kalau kita katakan syirik. Mereka beralasan, itu kan bahasa syair. Biasalah bahasa syair kadang berlebihan, tapi enggak dimaksudkan secara hakiki. Maka kita katakan, walaupun bahasa syair, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh. Dalam syariat tidak dibolehkan ungkapan kata-kata berlebihan, walaupun hanya dengan maksud bersyair. Makanya syair-syair itu menjadi tercela kalau menyelisihi syariat. Ya. Nah, diantaranya syair sekaligus juga mengandung doa yang ada dalam kasidah Burdah atau syair-syair Burdah. Ya akramar rusul, dalam riwayat yang lain, ya akramal khalqi, maliman aludhu bihi siwak inda hululil hadithil amim. Wahai Rasul yang paling mulia. Dalam riwayat yang lain, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Ketika aku ditimpa malapetaka. Subhanallah. Ini sudah jelas kesyirikan. Dan tadi sudah kita sebutkan surat Al-Jin. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak mendapatkan selain Allah tempat aku berlindung. Nah, di sini dia katakan tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu, wahai Muhammad, makhluk yang paling mulia atau Rasul yang paling mulia. Ini jelas kesyirikan. Ada lagi yang lain, dia mengatakan, fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Dan termasuk pemberianmu, anugerahmu adalah dunia dan akhiratnya. Dan termasuk ilmu yang engkau miliki adalah ilmu lauhul mahfuz dan catatan takdir. Subhanallah, ini melampaui batas. Pertama dia katakan, termasuk anugerahmu dunia dan akhirat. Jadi Allah nggak ada sedikit pun. Sama dengan kalimat pertama tadi. Hanya kepadamu tempat aku berlindung. Jadi Allah udah nggak dipakai lagi. Kalau dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, itu syirik. Dia samakan Allah dengan Rasulullah SAW. Ini lebih parah lagi. Allah sudah nggak dipakai. Hanya kepadamu aku berlindung. Kemudian, dunia dan akhirat adalah termasuk anugerah engkau.
Padahal di surat Al-Lail ayat ke-13 Allah mengatakan, wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Kemudian ilmu tentang catatan takdir. Ini perkara gaib jemaah sekalian. Di surat An-Naml ayat ke-65 Allah telah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui segala sesuatu. Subhanallah. Ilmu Lauhul Mahfuz, segala sesuatu yang ada di situ, yang akan terjadi di muka bumi ini dicatat di situ oleh Allah Azza wa Jalla, catatan takdirnya. Dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ilmunya. Subhanallah. Ini melampaui batas. Jadi jemaah sekalian, ini contoh. Kalau kita tidak belajar tauhid, maka dengan mudah kita akan terjerumus dalam kesyirikan dengan syair-syair seperti ini. Sekali lagi jemaah sekalian, kita nggak bisa mengatakan itu kan hanya bahasa kiasan, bahasa majaz, bukan bahasa hakiki. Itu hanya syair. Tidak bisa jemaah sekalian, nggak boleh. Rasulullah SAW juga mengingatkan, la tutruni kama atratin nasara bena Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian memuji aku berlebih-lebihan. Jangan kalian memuji aku berlebih-lebihan. Sebagaimana umat Nasrani memuji Isa bin Maryam, atau yang mereka sebut Yesus putra Maria. Aku hanyalah hamba. Katakan saja hamba Allah dan Rasulnya. Itu sudah pujian yang paling tinggi kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah hadis ini akan kita bahas pada bab tersendiri. Baik, jemaah sekalian, ini sisi yang pertama yang menjelaskan kepada kita batilnya kesyirikan, yaitu hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita selalu tunduk kepada aturan-aturan beliau, hanyalah manusia biasa yang tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Maka dari sini tercabang pelajaran penting. Kalau Rasulullah SAW tidak pantas dipersekutukan dengan Allah, maka selain beliau tentu lebih tidak pantas lagi. Apakah nabi-nabi selain beliau, ataukah malaikat, ataukah umat beliau, para wali Allah Subhanahu wa taala, lebih tidak pantas lagi untuk dipersekutukan dengan Allah. Lebih tidak pantas lagi untuk dipanjatkan doa, diharapkan supaya bisa memberikan kebaikan dan menyelamatkan dari bahaya, dan diyakini bisa menghilangkan bahaya. Oleh karena itu, hadis ini juga tercabang pelajaran. Ada bantahan terhadap orang-orang yang berdoa kepada para wali, berharap kepada para wali, bertawakal kepada mereka, dan yakin para wali tersebut bisa menolong mereka. Sama saja jemaah sekalian, mereka harapkan atau mereka inginkan doa mereka diteruskan kepada Allah, atau mereka meyakini para wali itu yang memberi manfaat kepada mereka. Dua-duanya adalah syirik, karena doa itu adalah ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Iya. Baik, ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita orang-orang yang mulia, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabat-kerabat beliau, paman dan bibi beliau, anak-anak beliau, putri beliau, juga manusia biasa sama seperti kita yang tidak pantas untuk disembah. Karena jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, kalau kalian tidak mentauhidkan Allah, kalian tidak akan diazab dan aku tidak bisa menolong kalian. Berarti mereka juga sama, manusia biasa. Kenapa ini perlu kita sebutkan? Karena faktanya banyak orang yang mengaku muslim berlebih-lebihan dalam memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa jadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lebih mereka muliakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bisa jadi sudah sampai tahap seperti itu, berlebih-lebihan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah.
Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, melampaui batas kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga beliau sudah lebih mereka muliakan daripada beliau sendiri. Daripada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Karena orang-orang Syiah itu ada yang sampai mengatakan sebenarnya Ali yang berhak menjadi nabi. Cuma malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Jadi mereka juga benci malaikat Jibril. Sama seperti Yahudi. Yahudi membenci malaikat Jibril. Subhanallah. Ada pula yang sekedar mengatakan yang pantas menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW bukan Abu Bakar, bukan Umar. Seharusnya Ali. Tapi Abu Bakar dan Umar merampas kekhilafahan itu dari mereka. Ada lagi yang paling parah. Sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dan inilah yang terbanyak hari ini. Dan inilah yang tersebar ke seluruh dunia. Jadi kalau hari ini di negeri kita misalkan ada orang yang mengatakan tidak semua Syiah sesat, itu nggak ada gunanya. Karena yang tersebar itu yang sesat. Yang nggak sesat yang nggak tersebar. Karena nggak ada setan yang bantu. Setan banyak membantu, yang tersebar adalah yang paling sesatnya justru. Yaitu menuhankan Ali sampai 12 keturunannya. Makanya mereka juga disebut Syiah Ithna Asyariyah, Syiah Imam 12. Dan Ali bin Abi Thalib serta keturunannya berlepas diri dari mereka. Bahkan Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah, menyebutkan ketika Ali menjadi khalifah, orang yang berkata Abu Bakar dan Umar lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib dicambuk oleh Ali sebanyak 80 kali cambukan. Dan orang yang mengatakan Ali sebagai Tuhan dihukum mati oleh Ali dengan cara dibakar hidup-hidup. Saking marahnya Ali kepada mereka. Subhanallah. Jadi mereka hanya mengaku-ngaku saja mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Ali bin Abi Thalib, padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berlepas diri dari mereka. Iya. Jadi jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa sama seperti kita, yang tidak boleh kita perlakukan secara melampaui batas. Tapi ingat, Ahlus Sunnah juga mencintai keluarga Rasulullah SAW. Tapi orang-orang Syiah membuat kedustaan. Kata mereka, Ahlus Sunnah itu benci kepada keluarga Rasulullah SAW. Ini kedustaan. Ini adalah sebuah kedustaan. Tidak ada satupun Ahlus Sunnah yang membenci keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Apabila keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang beriman, pasti dicintai oleh Ahlus Sunnah. Bahkan ini disebutkan di dalam buku-buku akidah. Kewajiban mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam buku-buku akidah Ahli Sunnah. Saya berikan satu contoh saja jemaah sekalian. Dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang disusun oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Karena mereka paling benci kepada Ibnu Taimiyah. Golongan Syiah dan Sufiyah itu paling benci kepada Ibnu Taimiyah. Sebab beliau yang paling keras menentang kesyirikan dan bid'ah-bid'ah mereka. Maka dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasitiyah, beliau menyebutkan di antara prinsip manhaj dan akidah ahli sunnati wal jamaah adalah wa yuhibbuna ahla baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum, dan mereka ahlu sunnah mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersikap loyal kepada mereka. Wa yahfadzuna fihim wasiyat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tentang keluarga beliau. Haitsu qala yauma Ghadir Kham, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku mengingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan ahli baitku, keluargaku. Iya, aku mengingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan keluargaku. Ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari yang disebut Ghadir Khum atau Ghadir Ham, yaitu tanggal 18 Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini pada tanggal 18 Zulhijjah. Iya. Jadi ini disebutkan dalam buku-buku akidah, kewajiban mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak seperti yang dituduhkan oleh Syiah. Bahkan jemaah sekalian, orang-orang Syiah itu yang mengaku-ngaku mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka hanya menganggap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian saja, tidak semuanya. Justru keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas disebut dalam Al-Qur'an, mereka anggap bukan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu para istri beliau. Para istri beliau. Subhanallah, mereka membenci para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini aneh, kaum yang aneh. Muslim, mengaku muslim, pingin disebut muslim, tapi membenci orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau, istri-istri beliau di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian, di antara hukum khusus istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dinikahi oleh siapapun setelah beliau wafat. Kenapa? Di antara sebabnya adalah karena mereka adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Tapi orang-orang Syiah malah membenci para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Aisyah dan Hafsah. Kenapa? Karena putrinya Abu Bakar dan Umar. Maka dalam Al-Quran Allah telah menegaskan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadim minan nisa'i inittaqaitunna. Wahai para istri Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita yang lain kalau kalian bertakwa. Fala takhda'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Maka janganlah kalian melembutkan suara kalian ketika berbicara dengan laki-laki lain, sehingga orang yang di hatinya ada penyakit, yaitu penyakit syahwat, berkeinginan untuk berbuat keji kepada kalian. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah ucapan yang ma'ruf. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan tinggallah kalian wahai istri-istri Nabi di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian tabarruj, menampakkan perhiasan seperti wanita jahiliyah dahulu. Wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah, dan hendaklah kalian menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran kalian wahai ahlul bait, atau dosa-dosa kalian, serta mensucikan kalian dengan sebenar-benarnya. Surat Al-Ahzab ayat 32-33. Jadi ayat ini diawali dengan ya nisa'an nabiyyi, wahai para istri Nabi. Wahai para istri Nabi. Jadi jelas di akhir ayat Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah hanyalah menginginkan untuk menghilangkan ar-rijs, kotoran atau dosa-dosa dari kalian wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sebenar-benarnya.
Jadi ayat ini menunjukkan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ahlul bait. Namun orang-orang Syiah tidak mengakui kalau para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ahlul bait. Andai mereka tidak mengakui tapi masih memuliakan dan mencintai, itu masih mending. Tapi mereka juga membenci, melaknat, bahkan mengkafirkan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebagiannya, terutama Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhunna. Jadi jemaah sekalian, orang Syiah itu hanya mengaku-ngaku cinta kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi cinta mereka adalah cinta yang palsu. Adapun ahlu sunnah benar-benar mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam buku-buku akidah. Ini termasuk akidah ahli sunnah, termasuk prinsip ahlu sunnah, mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jemaah sekalian, hadis ini yang sedang kita bahas juga mengingatkan kita, termasuk prinsip Islam, prinsip ahli sunnati wal jamaah, tidak boleh gulu, tidak boleh berlebih-lebihan, melampaui batas dalam memuliakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahlus sunnah itu selalu berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Ada orang-orang yang membenci keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka disebut golongan nawasib. Ada juga yang benci dari golongan Syiah, sebagian ahlul bait. Mereka membenci keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan cara melampaui batas. Maka ahlus sunnah di tengah-tengah. Ahlus sunnah mencintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Termasuk jemaah sekalian, berlebih-lebihan dalam memperlakukan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun keturunan beliau, yaitu meyakini mereka maksum. Dan hadis yang sedang kita bahas ini juga bisa kita petik pelajaran, bantahan terhadap orang yang meyakini kemaksuman keluarga atau keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini ada bantahan kepada mereka. Kenapa? Jelas-jelas Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis ini, selamatkan diri kalian sendiri dari azab Allah. Kalian harus bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Andai mereka itu maksum, nggak perlu diingatkan. Kan mereka maksum, dijaga oleh Allah, nggak akan mungkin tersesat. Tapi hadis ini menunjukkan kepada kita, mereka mungkin terjerumus dalam kesalahan, sehingga Rasulullah SAW perlu memberi peringatan. Jangan sampai kalian berbuat syirik, karena kalau kalian diazab, aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang mulia ini ada bantahan bagi orang-orang yang meyakini kemaksuman keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu banyak jemaah sekalian peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah yang menunjukkan ada sebagian keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjerumus di dalam kesalahan. Tetapi jemaah sekalian, selama dia masih muslim dan dia keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tetap harus mencintai dan kita doakan semoga Allah mengampuninya. Tapi jangan kita kemudian membenarkan. Karena dia keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan semua yang dia bilang pasti benar. Ini termasuk melampaui batas. Kata siapa begitu? Kata Habib, gak mungkin salah. Itu melampaui batas jemaah sekalian. Mereka hanyalah manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Kalau benar kita ikuti, kalau salah jangan diikuti. Benarnya mereka adalah disesuaikan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ikut mereka. Kalau tidak, maka tidak. Kita luruskan mereka, kita nasihati mereka. Jangan kita perlakukan mereka secara melampaui batas.
termasuk juga jemaah sekalian, melampaui batas kepada para habib atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keturunan beliau adalah mencari berkah dari tubuh mereka atau dari bekas-bekas mereka. Rebutan cium tangan Habib, rebutan sisa minum Habib. Ini jangan dilakukan apalagi musim wabah. Kita nggak tahu siapa yang terkena wabah. Iya. Ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas-bekas beliau kita mencari berkah darinya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berebutan sisa wudhu beliau. Hampir-hampir mereka bertengkar karena ingin mendapatkan sisa wudhu beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak memperlakukan itu kepada Al-Hasan dan Al-Husain atau kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib. Tidak ada. Tidak ada sahabat rebutan sisanya Al-Hasan dan Al-Husain, tidak. Bahkan ada sahabat menasihati Al-Hasan dan Al-Husain. Sebuah nasihat yang terkenal dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ketika wafat Ali bin Abi Thalib, maka kekhilafahan diserahkan kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Muawiyah masih menuntut agar pembunuh Utsman segera ditangkap, segera diadili, sehingga dia tidak mau, beliau belum mau berbaiat kepada Ali ketika Ali masih hidup, tidak pula kepada Al-Hasan. Jadi ini sebab peperangan antara Ali dan Muawiyah. Dan jemaah sekalian, dalam masalah peperangan di antara para sahabat, kita tidak boleh mencela seorang pun para sahabat. Boleh saja kita katakan Ali bin Abi Thalib yang benar, Muawiyah salah. Tapi mereka adalah mujtahid. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Itu mujtahid. Dan juga sebab peperangan berkecamuk karena banyaknya orang-orang ketiga, orang-orang munafik, orang-orang yang kelak menjadi khawarij dan ahlul bid'ah yang lain yang memanas-manasi suasana. Nah, kesimpulannya, ringkasnya, ketika 2 pasukan sudah bersiap, 2 pasukan besar sekali. Satunya dipimpin oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan satunya lagi dipimpin oleh Muawiyah, sudah siap berperang. Di antara sebabnya tadi, karena dipanas-panasi oleh orang ketiga. Ada penyusup-penyusup. Ini barisan sahabat jemaah sekalian. Bisa dimasuki oleh kaum munafik, penyusup. Apalagi barisan kita hari ini. Jadi harus hati-hati, harus waspada. Iya. Maka ketika pasukan sudah siap berperang dalam jumlah yang sangat besar sekali, datanglah sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu kepada Al-Hasan menceritakan sebuah hadis. Sesungguhnya aku mendengarkan sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kamu masih kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada kami dan sesekali melihat kepadamu. Beliau mengatakan ketika itu, inna bani hadza sayyid, sesungguhnya putraku ini, yaitu Al-Hasan maksud beliau, adalah pemimpin. Wa sayuslihullahu bihi baina fi'atain azimatain minal mu'minin, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Damaikan dengannya 2 pasukan besar umat Islam yang akan saling berperang. Subhanallah jemaah sekalian. Satu hadis didengarkan oleh Al-Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dari seorang sahabat, Abu Bakrah, yang mungkin tidak seterkenal Abu Bakar dan Umar dan lain-lain. Sahabat yang jarang disebut namanya, Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Dengan sebab itu beliau mengalah, beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Maka berdamailah kaum muslimin, tidak terjadi pertumpahan darah antara sesama muslim. Subhanallah, di sini kita juga bisa memetik pelajaran. Bisa jadi jemaah sekalian, satu hadis yang pernah kita dengarkan itu yang menyelamatkan kita atau menyelamatkan orang lain.
atau bahkan menyelamatkan orang banyak. Cuma satu hadis. Bisa saja jemaah sekalian. Kita nggak tahu hadis yang mana. Maka lebih banyak kita belajar lebih bagus tentunya. Ini satu hadis didengarkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu, disampaikan kepada Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dengan sebab itu, dua pasukan besar yang sudah siap saling membunuh, mereka berdamai dan terjadilah perdamaian kaum muslimin. Ya. Jadi para sahabat pun mengingatkan, kalau melihat ada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mau melakukan langkah yang salah, diingatkan oleh para sahabat. Dan lihat, itulah sikap keturunan Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi SAW. Kalau salah, tinggalkan. Ini yang dicontohkan oleh Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putranya Ali bin Abi Thalib, putranya Fatimah, cucunya Rasulullah SAW. Tahu beliau salah, ataupun mungkin kita katakan tidak salah, tapi ada maslahat yang lebih besar. Beliau tinggalkan jabatannya demi menjaga kaum muslimin. Lihat jemaah sekalian, ini sikap yang seharusnya. Jangan ada orang yang merasa keturunan Nabi SAW sehingga dia harus benar terus, tidak boleh salah. Apa yang dia katakan nggak boleh ditolak. Dia marah misalkan kalau ada orang yang menolak pendapatnya. Maka ini bukan keluarga Nabi SAW yang hakiki. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama juga menyebutkan, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah beliau, anna awlan nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlu ta'atihi wa mutaba'atihi min qarabatihi wa ghairihim. Bahwasannya orang yang paling berhak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pantas mengklaim punya hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Ahlu ta'atihi wa mutaba'atihi. Orang-orang yang taat kepada beliau dan ittiba kepada beliau. Apakah keluarga beliau ataupun bukan keluarga beliau. Itu yang paling pantas bernisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bukan keluarga beliau. Sebaliknya juga termasuk pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwasannya tidak akan bermanfaat bagi seseorang kekeluargaannya dengan Rasulullah SAW kalau dia sendiri tidak beriman dan beramal soleh. Ini juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, anna mujarrad al-qarabah min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yanfa'u biduni imanin wa amalin salihin wa aqidatin sahihatin. Bahwasannya sekedar kekerabatan, kekeluargaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah bermanfaat tanpa iman dan amal soleh dan akidah yang benar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang memperlambat amalannya, maka tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Walaupun dia memiliki nasab yang paling mulia, kalau dia sendiri tidak beriman dan beramal soleh, nggak ada gunanya nasab itu bagi dia. Nasab yang paling mulia adalah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cuma nasab, nggak usah kita sebut ya. Ya cuman orang-orang di negeri kita misalkan, walaupun mereka keturunan raja-raja, keturunan presiden sekalipun dan lain-lain, itu lebih tidak pantas untuk dibangga-banggakan. Jadi jemaah sekalian, ini peringatan penting bagi kita. Tidak ada manfaat kita bernisbat, bernasab kepada seseorang tanpa amal soleh. Baik. Pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, juga pelajaran yang sangat penting sekali terkait dengan tauhid.
Kalau Rasulullah SAW tidak bisa memberi manfaat kepada keluarganya sendiri, maka kepada selain beliau tentu lebih tidak bisa lagi beliau memberi manfaat. Kemudian pelajaran yang lainnya, hadis ini di dalamnya ada keteladanan Rasulullah SAW di dalam bersegera mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ketika turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bangkit dan berseru, wahai orang Quraisy, wahai pamanku, wahai bibiku, wahai putriku. Maka di sini ada keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersegera melakukan apa yang diperintahkan. Bahkan jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan semua amalan, dalam semua amalan, kalau amalan wajib maka diwajibkan, kalau amalan sunnah maka disunnahkan untuk melakukannya bersegera, tidak ditunda-tunda. Solat misalkan, perintah solat mengandung dua perintah sekaligus, perintah melakukannya dan perintah melakukannya dengan segera. Sehingga kalau seseorang masih melakukannya tapi dia menunda-nunda, dia telah berdosa. Dia telah berdosa. Makanya para ulama mengatakan juga termasuk makna fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Termasuk adalah orang yang menunda-nunda waktu salat. Ini berlaku bagi semua kewajiban. Berlaku bagi semua kewajiban. Semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah wajibkan, maka juga wajib dilakukan dengan segera. Bukan hanya wajib dilakukan, tapi wajib dilakukan dengan segera. Kecuali ada dalil yang membolehkan atau malah menganjurkan untuk ditunda. Kecuali ada dalil yang membolehkan untuk ditunda. Ya, contohnya jemaah sekalian, mengqadha puasa. Mengqadha puasa hendaklah dilakukan dengan segera. Tapi karena ada dalil yang membolehkan ditunda, maka boleh ditunda. Ya, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak bisa mengqadha puasa beliau kecuali sampai bulan Sya'ban, sudah menjelang Ramadan berikutnya. Iya. Jadi selama tidak ada dalil yang membolehkan penundaan, maka tidak boleh ditunda. Baik. Pelajaran yang lainnya yang juga bisa kita petik dari hadis ini masih terkait dengan tauhid. Bahwasannya hadis ini menunjukkan kepada kita tidak boleh kita meminta dari selain Allah atau dari makhluk kecuali yang berada dalam batas kemampuannya. Bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, sebagaimana juga telah kita bahas secara lebih detail tentang masalah ini di bab sebelumnya, yaitu termasuk syirik kita meminta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah kepada selain Allah. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita, Nabi SAW mengatakan kepada putrinya, silahkan minta hartaku yang aku miliki. Itu yang bisa aku belikan, itu yang bisa aku berikan kepadamu. Kalau kamu minta selamatkan dari api neraka, aku gak bisa berikan. Itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Kalau kamu mentauhidkan Allah dan kamu tidak berbuat syirik. Iya. Ya, mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan syafaat? InsyaAllah ta'ala tidak lama lagi kita akan bahas secara detail bab tentang syafaat. Iya. Dan hakikat syafaat itu, jadi hakikat syafaat itu, jawaban singkat. Kalau ada yang bertanya, jika hadis ini mengatakan Rasulullah SAW tidak bisa menyelamatkan keluarganya sekalipun dari api neraka, lalu bagaimana dengan syafaat? Bukankah Nabi SAW akan memberikan syafaat? Ya, syafaat beliau itu bisa jadi meninggikan derajat penghuni surga, atau orang yang seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka, atau yang sudah masuk neraka keluar dari neraka dengan syarat dia muslim, beriman. Itu termasuk syafaat Nabi SAW.
Tapi kenapa dalam hadis ini dikatakan, aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari azab Allah? Maka jemaah sekalian ketahuilah, hakikat syafaat bukanlah Rasulullah SAW punya semacam kekuatan bisa menghalangi orang masuk neraka, menyelamatkan orang dari neraka. Tidak. Hakikat syafaat itu adalah Rasulullah SAW bermohon kepada Allah agar si fulan diselamatkan. Jadi itu hakikat syafaat. Sebagaimana insya Allah akan kita bahas lebih detail. Sudah tidak lama lagi kita akan masuk dalam bab tentang syafaat. Baik. Jadi termasuk syirik juga kalau ada orang berdoa minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Termasuk syirik. Iya. Insya Allah kita bahas lebih detail di babnya. Jemaah sekalian, tentu masih banyak lagi pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, namun waktu membatasi kita, jadi kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf ada pertanyaan sebelumnya, kertasnya ketinggalan. Ana mau bertanya tentang kelompok Ikhwanul Muslimin, IM. Karena ana tahu itu kelompok yang menyimpang, namun tak tahu asal usulnya. Tidak terlalu penting asal usulnya. Yang penting tahu itu kelompok menyimpang. Ya, asal usulnya dari Mesir. Dari Mesir. Kelompok yang baru. Ya mungkin belum 1 abad, atau paling tua 1 abad. Baru muncul. Didirikan oleh Hasan al-Banna. Semoga Allah memaafkan beliau. Jadi itu asalnya kelompok Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam kelompok ini. Bahkan kelompok ini juga mengumpulkan semua penyimpangan kelompok-kelompok yang lain. Karena prinsip mereka yang penting bersatu. Yang penting bersatu. Ini prinsip utama mereka. Yang penting bersatu. Bahkan dalam praktik mereka, orang kafir sekalipun bisa bersatu dengan mereka. Sampai pada tingkat muncul orang-orang liberal di kalangan mereka. Nggak boleh menyalah-nyalahkan orang kafir. Ya bagaimana mau disalahkan? Anggota partainya. Yang nggak mendukung partainya lagi kalau disalahkan. Tidak akan mendukung partai mereka kalau disalah-salahkan, dikafir-kafirkan. Sampai pada tingkat mereka menjadi liberal, sebagian mereka. Membenarkan kekufuran, mengucapkan selamat kekufuran, selamat Natal, dan lain-lain. Dan itu juga diantara mudarat, mementingkan urusan politik daripada tauhid. Mementingkan untuk merebut kekuasaan. Ini diantara pokok dakwah mereka. Yang mereka utamakan bagaimana agar bisa merebut kekuasaan. Ya, mungkin tujuannya baik. Ya kita prasangka baik saja, tujuannya baik. Untuk bisa menerapkan syariat Islam melalui pemerintahan. Atau melalui parlemen. Tapi, pertama, tujuan seperti itu tidak dibenarkan secara syariat. Dan akibat dari tujuan itu, sampai menghalalkan cara-cara yang haram dalam syariat. Maksud saya tujuan merebut kekuasaan terlebih dahulu. Bukan seperti itu dakwah. Dakwah itu dimulai dari menegakkan tauhid. Kalau tauhid kita sudah beres, amal soleh kita sudah beres, barulah Allah anugerahkan kepada kita kekuasaan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka balik, rebut kekuasaan dulu. Itu yang dijadikan tujuan dakwah mereka. Lalu apa akibatnya? Tauhid diabaikan. Seperti yang saya katakan tadi. Tidak peduli dengan kesyirikan dan kekufuran. Bahkan cenderung membenarkan kesyirikan dan kekufuran. Sampai ada yang sudah jadi liberal. Tidak mengkafirkan orang kafir. Ya.
Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan bagaimana kekuasaan itu dapat diraih di surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian. Sungguh benar-benar Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka berkuasa. Dan Allah akan tegakkan untuk mereka agama yang telah Allah ridhoi bagi mereka. Dan Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi aman sentosa. Perhatikan ayat ini. Allah menjanjikan anugerah, nikmat kekuasaan yang bisa menegakkan syariat kepada siapa? Orang-orang yang merealisasikan iman dan amal soleh. Merealisasikan tauhid dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Tapi yang dilakukan ikhwan muslimin tidak begitu. Tidak seperti itu. Yang mereka tempuh bukan jalan keimanan dan amal soleh, tapi jalan-jalan yang bertentangan dengan iman dan amal soleh. Tidak peduli siapapun gabung. Bukan hanya sekedar gabung, mereka cenderung membenarkan, tidak menyalahkan. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau perlu disengaja bikin panggung dangdutan dalam kampanye supaya orang banyak datang. Disengaja. Dan seterusnya. Jadi tidak mementingkan tauhid, ini pokok utamanya penyimpangan mereka. Maka masuklah dalam kelompok mereka orang-orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan dan mewarnai kelompok itu sampai orang-orang yang sudah jelas-jelas kafir. Dan kalau kita berbicara penyimpangan mereka, tentu sangat banyak dan banyak buku-buku ditulis yang membahas tentang itu. Iya. Bolehkah kita minta bantuan ustadz atau ulama untuk mendoakan hajat kita atas nama Allah? Maksudnya gimana atas nama Allah? Mungkin maksudnya berdoanya kepada Allah. Jadi minta seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz atau orang soleh, tolong doakan saya kepada Allah. Apakah itu boleh? Jawabannya boleh, asal tidak ada tarifnya. Karena saya kemarin baca iklan, ya, ada tarif itu. Ya. Yang paling mahal kalau titip doa di Makkah, yang paling mahal itu tarifnya. Ya. Jadi itu tidak benar ya. Ini ibadah, subhanallah. Jadi boleh dengan 3 syarat. Boleh dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, orang tersebut hadir. Jadi kita menyampaikan kepadanya bukan seperti kita meminta kepada sesuatu yang tidak kita lihat, yaitu meminta kepada Allah, tapi Allah Maha mendengar. Allah di atas arsy, di atas langit yang ke-7. Jadi misalkan kita ada di sini, entah orang itu ada di mana, lalu kita bermohon kepadanya, maka itu tidak boleh. Jadi orang tersebut harus hadir. Ya. Hadir dalam artian kita berbicara secara wajar. Bisa saja menggunakan WhatsApp di zaman kita sekarang. Ya akhi, tolong doakan saya. Pak Kiai, tolong doakan saya. Sudah lama pingin nikah lagi, belum dapat jodoh. Contoh saja. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, orangnya masih hidup. Makanya para sahabat melakukan itu. Mereka berdatangan kepada Rasulullah SAW minta didoakan. Bukan Nabi SAW di rumah, lalu dia di masjid, lalu semacam berdoa kepada Nabi, minta diteruskan doanya kepada Allah. Tidak. Mereka datang ketemu Nabi SAW, minta didoakan. Ketika Nabi SAW telah wafat, tidak ada kemudian para sahabat berdatangan ke kuburan beliau untuk minta didoakan, tidak. Atau berdoa kepada beliau, tidak.
Bahkan yang mereka lakukan seperti pernah terjadi musim paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mereka lakukan adalah mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang nama beliau juga disebut dalam hadis yang kita bahas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan beliau, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Kemudian syarat yang ketiga, dia orang soleh beneran. Karena tidak sedikit dianggap orang soleh ternyata dukun, maka meminta didoakan para dukun adalah syirik, karena dia akan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, mohon maaf belum bisa kita jawab semuanya. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang karena waktu kita sudah habis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.